Jumpa lagi dengan saya Surjandi. Kali ini saya akan men-sharingkan bagaimana membuat pernyataan dengan menggunakan Google Forms. Tips dan triknya supaya dalam pembuatan Google Form ini sesuai dengan riset yang Anda lakukan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, faktor yang digunakan harus mengacu pada teori. Ada yang menyebut faktor, ada yang menyebut variabel. Ya. Jadi silahkan. Faktor atau variabel yang digunakan harus mengacu pada teori. Lalu indikator atau pernyataan dari faktor tersebut harus singkat dan jelas. Indikator tidak boleh dicampur-campur di dalam satu faktor. Kalau faktor tersebut dia mempunyai positive statement, gunakan faktor positive statement di dalam satu faktor. Apabila faktor tersebut negative statement, silakan menggunakan faktor yang negative statement di dalam satu faktor tersebut. Jadi, indikator itu tidak boleh dicampur-campur di dalam sebuah faktor. Hasilnya nanti tidak jelas. Indikator diambil dari teori atau yang memiliki citasi, itu yang baik ya. Dan dapat dikembangkan. Kenapa indikator diambil dari teori sebelumnya? Karena indikator tersebut atau pernyataan tersebut sudah divalidasi dan reliable. Ya. Sehingga itu mempercepat kita dalam membuat indikator dalam pertanyaan penelitian kita. Nah, saya memberikan acuan best practice. Ada 3 bagian di dalam apabila kita mau membuat pertanyaan penelitian ya atau kuesioner penelitian ya. Pertama, kita mengambil latar belakang responden. Nah, ini sangat penting. Jangan sampai lupa mengambil latar belakang responden. Karena kita harus tahu siapa itu yang memberikan responden terhadap penelitian kita. Lalu, filter responden sesuai dengan topik. Jadi, kadang-kadang nggak semua responden itu bagian dari yang menjadi responden untuk penelitian kita. Bisa juga karena dia tidak menggunakan and so on. Tapi nggak kenapa, ya dua-duanya diambil. Jadi jangan dibalik. Latar belakang responden itu diambil dulu, baru kita memfilter responden ini sesuai dengan topik kita atau enggak ya. Kenapa? Karena baik dia itu ikut dalam responden kita ataupun tidak ikut, dua-duanya datanya bisa diolah ya. Lalu bagian yang ketiga adalah indikator pernyataan itu sendiri ya. Nah, ini salah satu contoh latar belakang responden. Nomor HP, jenis kelamin, umur, domisili, ya, pengeluaran per bulan. Nah, ini kita kenapa mengambil pengeluaran per bulan? Karena biasa orang Indonesia itu sensitif kalau dibilang penghasilan dalam sebulan ya. Biasanya kita gunakan pengeluaran dalam sebulan. Karena dalam pengeluaran dalam sebulan itu kita bisa menggambarkan berapa penghasilan dia ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini contohnya lagi, kalau kita mau meng-compare after, before, during COVID, ya itu bisa juga kita ambil ya dari kebiasaan mereka. Nah, ini kalau dilihat dari semua responden ini, depannya saya minta selalu dikasih angka 1, angka 2, 3. Kenapa? Karena ya, ini bisa dilihat Excel yang di tengah ya. Kalau ini di tengah bisa dilihat ini adalah hasil dari Google Form. Kalau kita nanti mau mengkonversi, karena kita akan memproses data kan. Pada saat kita mengkonversi atau memproses data, let's say kita akan menggunakan Smart PLS, maka yang dibutuhkan itu adalah angkanya. Ya, lihat seperti ini ya. Sehingga kalau D3 umur, kita ambil angka 2, 3 ya. Kalau yang jenis kelamin 1, 2, 2, 2 and so on ya. Karena itu yang kita bisa proses di dalam Smart PLS. Kita nggak bisa wanitanya 11 sampai 25 tahun, kita mesti konversiin dulu. Oke, itu akan mempermudah. Makanya gunakanlah numerik di depan. Ya. Ya, kalau dilihat yang di Excel ini, saya tinggal pakai left 1, dah kita langsung dapat. Oke, ini adalah latar belakang. Ya, jadi pastikan latar belakang dari responden itu kita udah capture, kita udah ambil. Lalu sekarang, gimana kita memfilter responden?
Nah, pada saat kita bertanya, kita sesuaikan dengan topik penelitian kita. Nah, ini saya kasih contoh aja ya. Ini kebetulan contohnya adalah pengguna TikTok dan yang sering belanja di TikTok Shop. Kita tanya, apakah Anda pengguna TikTok? Ya, pertanyaan D8, baik dia pengguna TikTok atau tidak pengguna TikTok, itu biarkan kita lewatkan. Kenapa? Karena bisa saja orang berbelanja di TikTok Shop itu dia tidak perlu menggunakan email ID atau user ID di TikTok. Jadi kita lewatkan aja. Lalu kita pertegas di D12. Apakah Anda pernah membeli produk di TikTok Shop? Kalau dia tidak pernah beli, ya, maka D12 ini kita akan pisahkan siapa yang menjadi responden kita dan tidak menjadi responden kita. Tapi at least ya, kenapa ini ada di belakang? Karena dengan kita tahu dia tidak pernah beli di TikTok, kita bisa proses datanya. Ada berapa orang yang tidak pernah belanja di TikTok Shop? Ya, itu akan menjadi sebuah hasil tersendiri ya. Lalu kalau dia bilang, oke kita pernah belanja di TikTok Shop, D17 ini hanya orang yang pernah belanja di TikTok Shop. Kita mau tahu, apakah dia pernah belanja gitu ya, belanja produk dari iklan yang ditayangkan di TikTok Shop. Nah, ini hanya mempertegas saja ya. Bahwa, jadi responden yang diambil dalam penelitian ini hanya orang yang pernah membeli produk di TikTok Shop. Kalau dia tidak pernah membeli produk di TikTok Shop, ya kita nggak ambil ya. Nah, yang D17 ini kita lihat lagi. Dia beli di TikTok Shop, apakah pernah dia melihat iklan di TikTok Shop? Ya. Nah, ini adalah pertanyaan filter responden. Jadi yang mana jadi responden, yang mana? Ya. Setelah ini kita anggap semuanya sudah sudah menjadi responden penelitian kita, maka kita berikan indikator. Nah, ini adalah indikator pernyataan. Saya men-suggest menggunakan pernyataan, kenapa? Karena supaya tidak ambigu. Tujuannya sebenarnya itu sih. Karena ingat ya, indikator itu harus jelas, clear, dan singkat, sesingkat mungkin. Ya, contohnya, saya akan membeli produk yang dijual di TikTok Shop. Silakan. Kalau emang orang itu eh, nggak mau beli, ya silakan. Dia sangat tidak setuju gitu ya. Kalau dia hanya melihat advertisingnya doang, TikTok Shop, ya tapi dalam hal ini tadi kalau kita merefer ke sebelumnya ya, kalau lihat sebelumnya, karena kita sudah filter di sini, berarti dia pernah belanja. Maka jawaban di sini biasanya ya tinggal apakah dia sangat setuju atau sedikit sangat setujunya, silakan dia bisa pilih. Produk yang jual TikTok Shop sangat beragam. Ya, jadi ini semua statement-statement singkat yang bertujuan untuk memperjelas ya. Jadi dari indikator-indikator atau dari faktor yang kita temukan, kita tanyakan ya. Jangan lupa, setiap pernyataan diberikan kode. Nah, bisa lihat di sini ada CAB01, ini adalah kode. Balik lagi, kenapa diberikan kode? Karena ini akan dibutuhkan pada saat kita memproses Smart Palace. Ya, kita akan membutuhkan kode-kode ini. Ya, makanya setiap pernyataan itu diberikan kode. Nah, oke, dari sini yang tadi saya katakan bahwa pernyataan itu jangan dicampur-campur. Ya, kalau emang mau di negatif, satu faktor itu negatif semua. Itu benar, baik. Ya. Kalau yang statementnya positif, semuanya positif. Ya, dengan kita memisahkan itu, artinya nanti benar. Kalau nanti di dalam satu faktor, dia ada negatif, ada positif, bayang ya, yang sangat tidak setuju itu satu apa 6. Kalau yang negatif dicampur dengan yang statement positif. Oke. Nah, eh, ini eh, singkatnya mengenai bagaimana sih kita membuat Google Form dalam membuat pertanyaan penelitian kita ya. Demikian presentasi singkat saya atau panduan untuk membuat Google Form. Terima kasih.